تجربة الصوت، هل صوتي مسموع؟ صوتي مسموع هنا. Apakah suara saya dapat terdengar di sini? Bisa aku ya. طيب. ويمكن بجانب الانتشار الآخر نستطيع أن نبدأ تعلمنا في هذه الفرصة. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain bergabung, mungkin bisa kita mulai terlebih dahulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ من الفرقان الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قولوا ليلتكم السعيدة، كيف حالكم أيها الأحبة؟ Alhamdulillah bil khair. الحمد لله في خير إن شاء الله. وأقول أهلا وسهلا بحضوركم في هذا الفصل المبارك إن شاء الله، في الفصل اللغة العربية للمبتدئ الأول pada kelas Arabic Basic 1. Alhamdulillah في هذه الفرصة الغالية نحن نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لأجل تعلم اللغة العربية. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali pada sesi kelas belajar bersama, tadarus bersama, tadarus. Jadi istilah tadarus itu dari kata dars. Dars itu artinya belajar. Darasa yudarisu, ana udarisu, saya belajar, anta tudarisu. Adapun bentuk dari isimnya adalah tadarus. Tadarus adalah belajar bersama. Makanya kalau kita itu mengenal di musala-musala di kampung gitu kan, kita mengenal istilah tadarusan. Nah, tadarusan itu tidak hanya sekedar belajar Al-Quran saja, tapi ketika kita membahas sebuah ilmu, mengkaji sebuah ilmu, belajar sebuah ilmu, nah disitulah kita itu melakukan tadarus. Tadarus itu artinya apa? Tadarus itu artinya bukan sekedar membaca saja, tapi artinya adalah belajar, saling belajar. Nah, ada tak di depan. Kalau darsun saja, darsun. Dars, darsun saja namanya belajar. Tapi kalau tadarus, saling belajar. Ada imbuhan tak di depan, itu artinya itu memberikan makna saling. Takal lama. Kalau kalam saja itu ngomong, tapi kalau takalam maka saling berbicara. Sama dengan tadarus. Tadarus itu kalau dars saja itu artinya itu belajar, tapi kalau tadarus berarti belajar bersama-sama atau saling belajar. Aku ya belajar, teman-teman juga belajar. Nahnu nata'allam fil hadil fasl. طيب أيها الإخوة، في هذه الفرصة نحن سنبدأ تعلمنا في مادة جديدة. Kita akan membahas apa materi baru pada pembahasan kali ini, yang tentunya yakni istimraran min madatinal madhi, yang tentunya kita melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya. Bil amsi ta'alamna 'anil fi'il. Kemarin kita sudah belajar mengenai kata kerja. Wa kadzalika 'anil kalimah fil arabiyyah. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam eh, kata dalam bahasa Arab yang dimana terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fi'il, isim, dan kemudian harf.
kita sudah membahas tentang fiil dan kita juga telah membahas kemarin tentang isim. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang berbeda, melanjutkan dari yang kemarin, masih ada kaitannya dengan isim dengan fiil. Kalau haruf itu ada pembahasannya sendiri nanti. Nah, tapi untuk pembahasan kali ini pada hari ke-6 ini kita akan membahas materi di bawah tema as-salatu wal adat. Kita akan membahas tema tentang salat dan adat. Mahiyas sholah? As-sholatu hiya salat ya salat ibadah. As-sholatu as-sholatu hiya ibadah. As-sholatu hiya doa. Salat itu merupakan ibadah. Salat itu merupakan doa. Wa kadzalikal adat mal adat. Apa itu adat? Adat itu adalah bilangan. Nah, di sini aku ya menggabungkan antara pembahasan sholat dengan bilangan karena memiliki korelasi. Namanya sholat itu pasti ada kaitannya dengan jumlah rokaat. Nah, jumlah ini dalam bahasa Arab kita mengenalnya dengan al-adat atau bilangan, angka. Nah, kita akan lebih mengupas tentang adat nanti. La natakalam anil hukmu fil sholah wa la natakalam anil qawaid al-fiqhiyah. Kita di sini tidak akan membahas tentang kaidah dalam sholat atau hukum-hukum dalam sholat seperti sebagaimana dalam pelajaran fikih. Nah, tapi di sini kita lebih ke esensi bahasanya yang sering kita gunakan dalam sholat. Tapi bukan berarti bacaan sholat, cuman dalam sholat secara umum. Taib. Fayumkin nabda. Nah, di sini terdapat percakapan. Jadi, adapun yang akan kita pelajari pada malam hari ini, awalan, yakni anil hiwar wal mufradat. Yang pertama adalah tentang percakapan dan kosakata. Summa saniya nahnu sanata'alam anil qawaid al-asasiyah fil adat. Kemudian kita akan mempelajari kaidah dasar dalam eh, angka bahasa Arab. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar percakapan dan kosakata dasar terkait dengan sholat yang terdapat dalam teks ini. Kemudian kita nanti akan belajar tentang kaidah angka dalam bahasa Arab. Nah, nanti akan kita fokuskan pembelajaran kita kepada kaidah. Adapun untuk fakroh ulahuna, adapun untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang percakapan dan kosakata yang terdapat dalam teks ini. Fayumkin آه، أنا أشرح أولا وبعد ذلك أنا أريد آه، بعض منكم أن يقوم بهذا الحوار. Untuk sesi pertama ini, fi hadhil faqra dari bagian ini, aku yang akan coba menjelaskan terlebih dahulu. Wa kadzalika tastati an tatba'uni fil kalam. Dan juga teman-teman bisa mencoba untuk ikut mempraktekkan juga secara mandiri. Setelah itu nanti aku ya akan tunjuk atau teman-teman yang ingin untuk mempraktekkan percakapan ini antara dua orang. Jadi aku ya butuh sekitar dua atau empat orang untuk mempraktekkan percakapan ini. Tapi mungkin anak ashrah auran min hadal hiwar. Mungkin aku ya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu terkait konteks dalam apa maksud dari percakapan ini. Nah, ini terdapat percakapan antara alif dan ba. Ah, Naqra minal awal huna al-hadaf. Kita baca dari awal di sini ada hadaf. Al-had al-hadafu al-hadaf itu artinya tujuan. Al-hadafu istita'ul hiwar anis sholah. Dapat melaksanakan hiwar percakapan anis sholah tentang sholat. Dapat melaksanakan percakapan tentang sholat. Al-hiwar itu percakapan. Baik. Huna naktub kam jumlatus salati fil yawm. Kam jumlatus salatu fil yawm. Kam jumlatus salatu fil yawm. Fil yawmi khamsu salawatin. Fil yawmi khamsu salawatin. Berapa jumlah salat dalam sehari? Fil yaumi khamsu salawatin. Dalam sehari terdapat 5 kali salat. Khamsu salawatin. Aina tusalli? Aina tusalli? Di mana kamu salat? Aina tusalli untuk laki-laki. Kalau aina tusalli untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan. Aina tusallina. Aina tusallina.
Usalli fil baiti. Aku salat di rumah. Usalli fil baiti. Hal tusalli fil masjidi jama'atan? Hal tusalli fil masjidi jama'atan? Apakah engkau salat di masjid berjamaah? Hal tusalli fil masjidi jama'atan? Apakah engkau salat di masjid berjamaah? La, bal usalli fil baiti munfaridan. La, tidak. La, tidak. Bal, tapi usalli fil baiti munfaridan. Tapi usalli, aku salat fil baiti di rumah munfaridan, sendirian. Munfaridan, sendirian. Kalau jama'atan itu berjamaah, lawan katanya munfaridan, sendirian. Suma uzkur kullas salati. Uzkur kullas salati. Sebutkan macam-macam salat. Salatul subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Hal tusalli subha naharan? Hal tusalli subha nahar? Apakah kamu salat subuh pada siang hari? Nahar itu artinya siang. Nahar itu artinya siang. Hal tusalli subha naharan? Apakah kamu salat subuh pada siang hari? La, bal usalli subha mubakkiran jiddan. La, bal usalli subha mubakkiran jiddan. Tidak, tapi aku salat subuh pagi-pagi sekali. Mubakir, mubakir itu artinya pagi-pagi. Pagi-pagi sekali. Mubakiran jiddan. Itu pagi-pagi sekali. Jadi kalau sholat subuh kan ya masih lingkup fajar. Nah mungkin mubakiran itu adalah pagi-pagi sekali ya. Pagi-pagi sekali itu ya bisa dikatakan waktu sahur gitu lah ya. Waktu subuh. Waktu pagi-pagi sekali. Mubakiran jiddan. Misalkan kalau kita mengatakan aku bangun tidur pagi-pagi sekali. Astaiqidu minan naumi mubakkiran jiddan. Saya bangun tidur pagi-pagi sekali. Ya, bisa dikatakan mungkin kalau kita sangkutkan dengan waktu Indonesia sama ya dengan mungkin kayak jam 4 jam 5 gitu itu mubakkiran jiddan. Jam 3 sampai jam 4 itu. Kalau jam 6 jam 7 itu bukan mubakkiran jiddan itu bukan mubakir. Mubakir itu dikatakan mubakir ketika pagi yang masih awal-awal mubakir. Nah, mubakir itu juga tidak tidak hanya dikatakan untuk pagi saja, tapi sesuatu yang masih awal-awal, ya masih awal-awal itu bisa dikatakan mubakir, mubakir seperti itu. Baik, Fahimkin mafhum dari percakapan ini bisa dipahami ya maksudnya. Apakah ada pertanyaan dari eh, teks berikut? Adunu la yujad. Kayaknya nggak ada ya. Kan ini masih masih mudah. Tapi فيمكن هل هناك سؤال موجود؟ nggak ada. موجود ada. إذا لا يوجد فيمكن أنا أريد نفر منكم أن يقوم بأحد الإخبار. Aku ingin teman-teman di sini siapa yang ingin mencoba untuk mempraktekkan percakapan ini. Wujud, mungkin bisa diaktifkan uh, fitur mikrofonnya atau digunakan fitur raise hand untuk bersedia. Kalau tidak ada, nanti aku ya mencoba tunjuk. Eh, Akhina Beni Ruhiman. Fatal. Ma'aman. Man yurid akhar. Siapa yang mau mencoba di sini? Akhina Hasan. Tayyib. Ya, ya. Akhina Hasan ma akhina Beni Ruhiman. Fayumkin akhina Beni Ruhiman awalan takum bil alif wa akhina Hasan ba. Ya akhir Beni Ruhiman yang pertama kemudian dilanjutkan Pak Hasan. Tafadhal. Assalamualaikum ya akhina Hasan. Kam jumlatus sholati fil yaum? Fil yaumi hamsu salawatin. Aku barang ya. Mungkin ketok ke kono Aina tusalli? Usalli fil baiti. Hal tusalli fil masjidi jama'atan? La bal usalli fil baiti munfaridan.
Udhkur kulla salah. Salatu subhi wa duhri wal asri wal maghribi wal isya. Hal tusalli subha naharan? La bal usalli subha mubakiran jiddan. Masya Allah, mumtaz. Antuma. Baik. Akhar, man yurid an yakum hadal hiwar. Siapa yang mau mencoba? Fayumkin ana urid minan nisa. Bu Ani. Hal ahlan wa sahlan Bu Ani. Hal ma'ana? Iya, ya aku ya. Ayuha, mumtaz. Ma'a ukhtina Rifda. Hal ma'ana? Di sini ini aku ya nggak dengar. Ada Oh, iya. ngaji di speaker. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi Saya yang suara mana aku ya? suara suara antum terdengar. Oh Bentar, iya, saya saya yang mana? carikan antum yang alif habis ini. Oh iya. Ma ukhtina Rifda al ma'ana mafi la yujad as-saud atau mungkin dari ukhtina Evi Banun. Tidak, Ustaz. Baik, ayah antum akum ba. Baik, Bu Ani awalan. Antum. Nah, kam jumlatu sholati fil yaum? Fil yaum khamsi sholawatin. Khamsu Aina salawatin. Fil aina yaumi tusalli? khamsi. Aina tusallina? Usolli fil baiti. Hal tusalli fil masjidi jama'atan? La bal usolli fil baiti munfaridan. Uzkur kulla sholati. Salatus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya. Hal tusalli subha naharon? La bal usolli subha mubakiran jiddan. Baik, Masya Allah, mumtaz antum. Antum mumtaz. Baik. فيمكن هذا من تطبيق عن الحوار في هذه الفقرة. Mungkin ini dari percakapan teks hiwar ini mungkin terlihat sederhana, tapi yang kita perhatikan di sini dalam konteks adat. Adat itu adalah jumlah. Nah, fayumkin nastati an-nastamir madatun al-yaum fil qawaid. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan pembahasan kita pada bab qaidah atau qawaid. Taib, huna maktub al-qawaid. Qawaid itu adalah kaidah atau rumus. Kalau kita itu dalam belajar bahasa Inggris itu ada rumus-rumusnya gitu kan ya. Naqul fil Arabiyah fil Injiliziyah kita kita mengenal dalam bahasa Inggris itu ada namanya ilmu nahwu. Ilmu grammar. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita mengenal dengan ilmu nahwu was sarf. Nah, di sini kita mengenal kaidah atau rumus dalam bilangan dalam bahasa Arab itu agak sedikit berbeda. Kalau semisal kita itu mengatakan dalam bahasa Indonesia, semisal saya memiliki dua ballpoint gitu. Dua ballpoint. Ya, saya memiliki satu ballpoint, dua ballpoint, tiga ballpoint, empat ballpoint, lima ballpoint. Ya mungkin sampai 100 ballpoint tetap tarkibnya atau susunan katanya itu seperti itu. Angka dulu, setelah itu diikuti angka benarnya. Misal 10 ballpoint kan gitu. Angka dulu, setelah itu ini. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada uniknya, ada perbedaannya. Mungkin kalau kita mengenal di bahasa Inggris, kan kita kemarin sudah belajar yang namanya ada isim mufrad, ada isim jamak. Nah, kalau ada tunggal, kata tunggal, ada kata plural gitu kan kalau dalam bahasa Inggris. Ada singular, ada plural kan gitu. Kalau di bahasa Inggris itu kan biasanya kalau untuk jamak atau plural itu kan ditambah dengan S, imbuhan S. Misal pen, 10 pena berarti 10 pens gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu merubah merubah susunan dan kosakatanya. Nah, di sini ada dua. Jadi untuk pembahasan yang pertama, angka dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah
kelompok mufrad. Kelompok mufrad itu apa? Kelompok mufrad adalah kelompok satu. Kelompok satu. Nah, kita akan mengenal kalau kita secara dasar atau bilangan dasar. Bilangan dasar itu kan terdiri dari angka 1 sampai 10 kan gitu. Nah, dalam bahasa Arab 10 angka ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Artinya apa? Jadi untuk melafatkan bilangan 1 dan 2 dengan 3 dan 10 itu berbeda. Aku ulang lagi. Dalam bahasa Arab kan kita mengenal angka itu kan ada 10. 1 sampai 10 gitu kan ya. Nah, cuman dalam pelafalannya dalam bahasa Arab itu dari 10 angka ini terbagi menjadi dua jenis, dua bagian. Yang pertama bagian angka 1 dan 2. Setelah itu angka 3 dan angka 10. Makanya di sini jika bilangannya 1 dan 2 maka rumusnya, jika bilangannya 3 sampai 10 maka rumusnya. Nah, artinya untuk angka 1 dan 2 bentuk tarkibnya atau bentuk susunannya itu adalah isim dulu kemudian adat. Adat itu adalah bilangan. Isim adalah kata benda. Contohnya semisal kalau di bahasa Indonesia kan 1 pena, 2 pena, 3 pena, 4 pena, 5 pena, dan seterusnya. Artinya angka dulu setelah itu baru bilangannya dulu, bilangan dulu atau angkanya dulu setelah itu kata bendanya. Kata bendanya kan pena. Ada jumlahnya berapa? 1 pena, 2 pena. Angkanya kan di depan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau untuk angka 1 dan angka 2 itu yang terletak di depan itu adalah kata bendanya terlebih dahulu. Jadi misal kalau dalam bahasa Indonesia pena 1, pena 2, pena 3. Nah, seperti itu. Nah, isim dulu setelah itu adat. Contohnya adalah qalamun wahidun. Qalamun wahidun. Makul fil Arabiyah 1 pena. Qalamun wahidun. Bukan wahid qalam, bukan. Bukan wahid qalam, salah. Qalamun wahidun. Isim dulu, setelah itu baru angkanya. Nah, kemudian untuk mengatakan dua, makul fil Arabiyah qalamanis nani. Qalamanis nani. Jadi isnaninya itu ada di belakang. Qalaman dulu. Qalamanis nani. Nah, untuk angka 3 sampai 10 itu baru angkanya di depan, setelah itu diikuti dengan isimnya di belakangnya. Jadi mendahulukan adat dan mengkontra dengan isim. Maksudnya apa? Maksudnya semisal khamsu sholawatin. Jadi angka dulu setelah itu isimnya. Nah, mungkin teman-teman akan lebih mudah ketika melihat tabel yang ini. Nah, di sini aku akan menyertakan tabel. Huna maktub. Di sini ada. Jadi dalam angka bahasa Arab, bilangan bahasa Arab itu juga terdapat yang namanya gender. Jadi ada mudzakkar, ada muannas juga. Semua isim dalam bahasa Arab itu ada mudzakkar, ada muannas, mudzakkar, muannas. Semua fiil, semua isim itu pasti ada bentuk gender laki-laki, bentuk gender perempuan, mudzakkar, muannas, mudzakkar, muannas. Nah, itu istimewa, salah satu istimewanya dalam bahasa Arab yang tidak ditemukan di bahasa yang lain gitu. Nah, untuk guna jadi untuk bilangan itu ada dua jenis. Ada dua jenis bilangan. Ada bilangan asli, ada bilangan urutan. Kalau bilangan asli ya sama 1, 2, 3, 4, 5 itu semua bilangan asli. Tapi kalau bilangan urutan itu al awal al ke satu, kedua, ketiga, pertama, ke satu, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu namanya bilangan urutan. Nah, di sini kita mengenal bilangan asli dan bilangan urutan. Au nakul fil Arabiyah bilangan asli al-adat al-asli. Au kalau bilangan urutan al-adat at-tartibi. Al-adat at-tartibi. Nah, makanya dalam pembahasan kali ini kita akan mencoba mempelajari maksudnya itu apa tadi, kok dibalik apa bentuknya atau rumusnya. Nah, silakan teman-teman sekarang aku ya aja untuk memahami yang contoh di sini. Ini adalah bilangan asli ya. Contohnya di sini ada mudzakkar, ada muannas. Kalau mudzakkar yang warna merah, muannas yang warna hijau. Nah, sekarang kita perhatikan untuk angkanya itu aku ya berikan warna. Kita fokus yang berwarna merah dulu. Mudzakkar. Nah,
faslun itu artinya kelas, kalau ghurfatun itu artinya ruangan. Ya, faslun. Masalah contohnya adalah faslun wahidun, itu artinya adalah satu kelas. Faslun wahidun, satu kelas. Faslanisnani, dua kelas. Salah satu fusulin, tiga kelas. Arba'atu fusulin. Jadi untuk angka 1 dan 2, angkanya ada di belakang. Untuk 3 sampai 10, angkanya ada di belakang. Nah, di sini. Jadi, aku ulang lagi. Faslun wahidun, satu kelas. Faslanisnani, dua kelas. Salah satu fusulin, tiga kelas. Arba'atu fusulin, empat kelas. Khamsatu fusulin, lima kelas. Sittatu fusulin, enam kelas. Sab'atu fusulin, tujuh kelas. Samaniyatu fusulin, delapan kelas. Tis'atu fusulin, sembilan kelas. Asyratu fusulin, 10 kelas. Kemudian yang mu'annas, gurfatun wahidatun, gurfatanis natani, dua kelas. Salathu gurafin, arba'u gurafin, empat kelas. Khamsu gurafin, lima kelas. Sittu gurafin, enam kelas. Sab'u gurafin, tujuh kelas. Samani gurafin, delapan kelas. Tis'u gurafin, 10 kelas. Asyru gurafin. Nah, jadi bentuknya adalah seperti ini. Wahidatun, isnatani, thalathu, arba'un, khamsu. Bukan khamsun ya, tapi khamsu. Sittu, sab'u, gurafin. Nah, untuk itu menggunakan tunggal. Makanya di sini gurfatun dan faslun. Tapi untuk angka 3 sampai 10 menggunakan isim jamak. Faslun jamaknya adalah fusul. Faslun jamaknya adalah fusul. Gurfatun jamaknya adalah guraf. Guraf dan bentuknya adalah kasrah. Salatu gurafin. Salah satu fusulin. Jadi kalau kita mengatakan 3 kelas, maka bahasanya adalah salah satu fusulin. Kalau 5 ruang atau 5 kamar, aku Arab ya, khamsu gurafin. Khamsu gurafin. Nah, di sini bisa dipahami ya. Untuk yang angka 2, angka 2 bagaimana? Angka 2 itu dengan menambahkan alif dan nun di akhir kata. Kan dari kata faslun kemudian menjadi faslani. Faslani ada tambahan alif dan nun di akhir. Gurfatun jadi gurfatani. Gurfatanis natani. Kalau muannas, kalau mudzakkar faslanisnani. Nah, ini bisa dipahami ya maksudnya. Nanti kita prakteknya setelah ini biar lebih paham. Ini untuk bilangan asli. Kalau bilangan asli itu artinya ya satu kelas, dua kelas, tiga kelas, satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Itu bilangan asli. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan tartibi biar ada pembandingnya atau bilangan urutan. Nah, sama juga dengan mudzakkar muannats, juga ada mudzakkar dan muannats. Cuma bedanya kalau di sini maknanya itu artinya itu mengartikan misal al-faslu al-awwalu. Al-awwalu itu mudzakkar. Al-faslu al-awwalu kelas ke-1. Al-faslu ats-tsani kelas ke-2. Al-faslu ats-tsalis kelas ke-3. Al-faslu ar-rabi kelas ke-4. Al-faslu al-khamis kelas ke-5. Al-faslu as-sadis kelas ke-6. Al-faslu as-sabi kelas ke-7. Sampai al-faslu ats-tsamin, al-faslu at-tasi, al-faslu al-ashir. Asyik. Kalau mu'annas al-ghurfatu. Al-ghurfatu kan ruang atau kamar. Al-ghurfatu al-ula. Nah, kalau mu'annas pakai kata al-ula. Tapi kalau mudzakkar pakai al-awwal. Mu'annas al-ghurfatu al-ula. Al-ghurfatu ats-tsaniyah. Al-ghurfatu ats-tsalitsatu. Al-ghurfatu ar-rabi'atu. Al-ghurfatu al-khamisatu. Ruang kelima, al-ghurfatu al-khamisatu. Ruang keenam, al-ghurfatu as-sadisatu. Ruang ketujuh, al-ghurfatu as-sabi'atu. Ruang kedelapan, al-ghurfatu ats-tsaminatu. Ruang kesembilan, al-ghurfatu at-tasi'atu. Ruang ke-10, al-ghurfatu al-ashiratu. Nah, dari konteks ini bisa dipahami bahwasanya kalau untuk yang mu'annas kita menggunakan rumus yang
berwarna hijau ini, kalau untuk yang mudzakkar kita menggunakan mu'annas yang berwarna merah ini. Jadi untuk bilangan urutan itu kita menggunakan yang bentuk al-awwal, al-thani, al-thalis, ar-rabi. Nah, cuman bedanya bilangan urutan dan bilangan asli tadi, kalau bilangan asli itu dibedakan ada yang di depan, ada di belakang. Jadi untuk kata apa untuk ungkap kalimat atau bilangan 1 dan 2 itu kan terletak di belakang. Kalau untuk 3 sampai 10 kan di depan. Tapi kalau untuk bilangan urutan itu letaknya di belakang semua angkanya. Ruang ketiga, ruang keempat, ruang kelima, ruang ke-10, kelas ke-1, kedua, ketiga. Nah, itu terletak di belakang. Jadi isim dulu, kemudian angkanya. Dan isim yang digunakan ketika pada adat tartibi ini atau bilangan urutan itu merupakan isim mufrad. Jadi lebih mudah kalau bilangan urutan ini. Di sini Pak, paham ya? Jadi kalau tadi yang bilangan asli itu menggunakan isim mufrad dan isim jamak kalau udah di atas angka 3 dan ke atas, tapi kalau untuk bilangan urutan itu menggunakan isim mufrad saja. Gitu ya. Mungkin dari ini sebelum kita lanjutkan, apa ada yang masih bingung atau terlalu cepat Saya penjelasan aku dari aku ya. ya? Bagaimana? Yang slide atasnya ini aku ya. Yang atasnya ini. Yang atasnya Ya, ini. yang ini. Bukan yang atasnya. Oke, yang Sebelum ini. lagi. Yang Ya. tadi yang ada mudzakkar muannas adat ma'dud. Oh, yang ini tah. Lagi. Lagi setelahnya ini, setelah ini. Nah, ini. Oh, yang Yang ini. ini yang ingin saya tanyakan, Hah? ini yang muannas ini hurufin itu muannas apa? Mudzakkar aku ya. Oke, Hurufin. Sama gurafun. fi'lin, ya itu kan sama-sama jamak taksir. Terus itu termasuk muannas apa mudzakkar? Baik. Kalau untuk bilangan adat pada bab adat itu adalah bilangan, ma'dud itu adalah yang disifati terhadap bilangan ma'dud. Jadi adat itu ya wahid, isnani, salasa itu bukan adat. Ma'dud itu adalah yang berwarna hitam, faslun, faslani, fusun itu ma'dudnya atau apanya gitu ya. Yang disifati terhadap bilangan atau yang di ditumpangi dengan bilangan itu. Itu namanya ma'dud. Nah, untuk ma'dud dalam konteks ini itu adalah mengacu pada isim mufradnya saja, isim tunggalnya atau kata tunggalnya. Jadi semisal faslun itu kan eh, bentuknya mudzakkar. Kalau ghurfatun itu bentuknya muannas. Maka yang jadi acuan untuk mengikuti adat berikutnya adalah bentuk tunggalnya. Meskipun fusul, kemudian gurof itu merupakan jamak juga. Kan kaidahnya kalau jamak kulu jam'in muannas. Kulu jam'in muannas. Setiap sesuatu yang jamak itu dihukumi sebagai muannas, tapi tidak berlaku dalam konteks eh, bilangan. Kalau konteks bilangan itu tetap mengacunya kepada kata tunggalnya. Kalau kata tunggalnya itu mudzakkar, maka seterusnya menggunakan bentuk adat mudzakkar. Tapi kalau bentuknya muannas, maka yang menggunakan muannas. Nah, perlu diketahui bahwasanya dalam kaidah kaidah penulisan atau kaidah bilangan itu untuk bilangan asli ya, itu terdapat kebalikan. Kebalikan. Maksudnya bagaimana? Nah, kita coba perhatikan di sini. Untuk angka 1 dan angka 2, nakul fil Arabiyah wahidun kan. Wahid. Wahid. Wahid 1. Isnani 2. Kalau yang mu'anas wahidatun. Isnatani. Wahidatun isnatani. Nah, kemudian kita menemukan kejanggalan di angka 3 sampai angka 10. Dan angka 3 sampai angka 10. Nah, kita lihat ke mudzakkar. Yang di mudzakkar, nakul fil Arabiyah salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun. Gitu ya. Tapi kalau yang mu'annas salasu, arba'u, khamsu, apakah nggak salah ini? Gitu kan ya. Nah, dalam konsep adalah dalam kaidah adat ma'dud fil lugatil Arabiyah itu uh, ada yang namanya kaidah kebalikan.
Kaidah kebalikannya bagaimana? Jadi untuk mengatakan angka 3 sampai angka 10 itu kita menggunakan angka kebalikannya. Jadi yang harusnya itu mudzakkar jadi muannas, yang harusnya muannas menjadi mudzakkar. Jadi kata salah satu kata salah satu di sini, salah satu fusulin itu merupakan bentuk mudzakarnya dalam rumus atau dalam kaidah bilangan dalam bahasa Arab. Jadi makanya wahid, ithnani, salasatun, arba'atun. Arba'atun meskipun ada tak marbutahnya di sini, dia menjadi bentuk mudzakkar. Begitu pula dengan eh, yang muannas. Jadi salasu di situ, salasun di situ, salasu, arba'u, khamsu, sittu, sab'u. Meskipun gak ada tak marbutahnya, dia menjadi bentuk muannas. Nah, gitu ya. Makanya kalau kita itu sholat ya, sholat. Kita sholat, misal, usolli fardhu zuhri arba'a rokaatin. Rokaatin. Kalau kita pahami, rokaatun itu kan mu'annas. Rokaatun mu'annas. Tapi kenapa kok pakainya itu arba'a? Arba'a rokaatin, bukan arba'ata rokaatin. Karena arba'a itu dalam kaidah adat ma'dud merupakan bentuk muannasnya, bukan arba'ata. Arba'a rakaatin. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Rakaatin kan bentuk jamak dari kata rakaatun. Makanya kalau sholat subuh bahasanya usolli fardhu subhi rakaataini. Rakaataini. Nah, kenapa nggak ada isnataininya juga? Kalau di sini kan ada isnatani. Nah, itu karena rokaat nih itu sudah mewakili dua, dua rokaat. Sama dengan kalau semisal aku yang mengatakan gurfata nih, ya berarti sudah mewakili dua ruangan. Fasla nih, berarti dua kelas seperti itu. Sama kak dalam konteks sholat subuh, usolli fardhu subhi ini. Kalau misal ditambahi ini ini ya nggak apa-apa, nggak masalah. Usolli fardhu subhi ini ini fardhu lillahi. Adaan mustaqbilal kiblati. Nah, mustaqbil kiblati adaan makmumanillahi ta'ala. Atau salat maghrib semisal, kalau tadi kan sudah subuh, zuhur sudah selesai. Salat maghrib semisal usolli fardhu maghribi salasa rakaatin, bukan salasata rakaatin. Salasa rakaatin. Salasa itu artinya mengartikan bentuk muannas dari kata rakaat. Ya, salasa rakaat. Dan apa lagi? Nah, itu yang simpel kalau untuk sholat ya. Jadi untuk apa penggunaan isim mudzakkar atau muannas itu mengikuti kepada bentuk isim mufradnya seperti itu. Mafhum ya di sini? Fahim tuh. Baik. Hal hunaka soal akhir? Apakah ada pertanyaan yang lain di sini? Baik, fayumkin nakhtu ila al-faqrah at-tamrinat. Nah, mungkin kita lanjut ke bagian apa namanya? Bagian latihan. Nah, di sini ada latihan. Nah, mungkin ini aku yang akan kirimkan terlebih dahulu untuk memudahkan teman-teman. Nah, untuk bagian ini merupakan bagian latihan kita, pembiasaan kita dalam menggunakan apa bilangan. Jadi perlu diperhatikan. Nah, di sini aku ya sudah memberikan contohnya. Contohnya yang bisa kita gunakan untuk latihan. Karena memang bilangan ini aku ya akui merupakan salah satu bagian paling sulit dalam belajar bahasa Arab dasar. Salah satu yang paling sulit itu adalah bilangan. Karena banyak terjadi kesalahan ketika orang tidak memahami bilangan. Ya meskipun kalau dalam konteks percakapan tidak perlu di apa ya, tidak 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 banyak dipermasalahkan. Nggak seperti kayak nahwu. Kalau nahwu itu semisal orang ngomong kemudian nahwunya salah itu biasanya ada sindiran. Tapi kalau untuk bilangan itu biasanya tidak. Karena tapi kalau kita bisa belajar yang benar gitu, kenapa kita nggak berusaha untuk mencoba benar? Karena memang untuk
penggunaan apa angka dalam bahasa Arab itu juga bisa dibilang susah-susah gampang gitu kan. Maka dari situ kita membiasakan. Aku di sini mencoba untuk membiasakan teman-teman agar kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang benar gitu. Baik, di sini sudah aku ya contohkan untuk tunjukkan tabelnya juga, tabelnya bilangan asli dan juga bilangan urutan di sini. Nah, nanti tugas teman-teman di sini silakan sebagai apa namanya? Sebagai sarana latihan tambahan untuk pembiasaan teman-teman akan bilangan dalam bahasa Arab. Nah, caranya bagaimana caranya? Nah, di sini kan aku sudah menyediakan di sebelah kiri itu ada kosakata, ada 10 kosakata ini kalau nggak salah, ada 10 kosakata. Nah, dari 10 kosakata ini silakan teman-teman letakkan di bilangan asli maupun bilangan urutan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah dengan menggunakan cara ATM yang pernah aku ajari, ATM amati tiru modifikasi. Nah, sekarang amati bentuk tabel yang dalam kolom ini ya, bilangan asli dan bilangan urutan. Itu kan ada contoh-contohnya, ada bentuk mudzakkar, ada bentuk muannats, ada bentuk mudzakkar, bentuk muannats. Nah, caranya untuk yang kosakata di sebelah kiri ini ada buku, pena, hari, bahasa itu sudah aku sertakan bentuk tunggal atau mufrad dan bentuk jamaknya. Bentuk mufrad itu terletak di bagian sebelah kanan, sedangkan bentuk jamaknya itu adalah sebelah kiri. Dengan kitabun, qalamun, yaumun, lugotun, ismun, sa'atun, idaratun, sayyaratun, miknasatun itu merupakan semua bentuk isim mufrad. Kemudian kalau kutubun, aklamun, ayyamun, lugotun, asmaun, sa'at, idarat, sayyarat, miknasat itu merupakan bentuk jamaknya. Nah, kalau bilangan asli itu kan sudah apa ya? Sudah mafhum ya, sudah bisa dimengerti bahwasanya kalau yang angka satu itu berarti menggunakan isim mufrad. Kalau angka dua juga menggunakan isim mufrad, tapi di belakangnya ditambah dengan alif dan nun. Sedangkan untuk angka 3 sampai 10 menggunakan isim jamaknya. Dan isim jamaknya itu di kasroh ya, di kasroh. Kasrohatan. Contohnya adalah misal kita ingin mengatakan 3 buku, 3 buku. Maka bagaimana bahasa Arabnya? Salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Kalau 4 pena, gimana terus? Ada yang bisa? 4 pena. 4 pena. Gimana kurva Arabia? 4 pena apa bahasa Arabnya? Nah, kolamun. Nah ini ya, kolamun. Jamaknya aklamun. Jadi kalau 4 pena jadi apa? Arba'atun aklamin. Arba'atu aklamin. Sekarang hari, misal hari. Hari, hari 5 hari, misal 5 hari. Gimana berarti? Khamsatu ayamin. Khamsatu ayyamin. Khamsatu ayyamin. Kalau sekarang bahasa, bahasa kan mu'annas, berarti dilihat yang warna hijau. Misal 6 bahasa, 6 bahasa. Kifana fil Arabiyah? Situ Situl lughah. lughot. Situ lugatin. Situ lugatin. Kalau misal jam, jam. Jam itu saatun. Kalau misal 2 jam. 2 jam. Kifana fil Arabiyah? Asma nisnani. Jam bukan nama. Oh, sorry. Sa'atan Saat nisnani. Ah, Natani. Saatanis natani ya, saatanis natani. Kalau 10 jam, 10 jam gimana? Kalau 10 jam, Asyaru. Ashru, Sa'atin. ashru, Sa'at. sa'atin. Ashru sa'atin. Itu untuk bilangan asli ya. Nah, sekarang kalau bilangan urutan, misal diganti bilangan urutan. Kalau mudzakkar pakai al-awwal. Misal nama ke-1, nama ke-1. Maka bahasanya bagaimana? Al-ismul ula. Al-awwal. Al-awwal. Kan nama ini kan bagian dari mufrad. Jadi yang untuk yang apa bentuk isimnya yang ada di sini itu yang warna hijau itu muannas, yang warna hitam itu mudzakkar gitu ya. Warna hijau semua ini bentuk muannas. Nah,
Untuk yang bilangan urutan itu menggunakan alif lam ya, alif lam. Jadi semisal nama kedua berarti menggunakan al-ismu ats-tsani. Nama kelima al-ismu al-khamisu. Kalau semisal hari, hari ketujuh, kaifana aqul fil Arab ya, hari ketujuh. Hari. Al-ayyamus as-sabi'ah. Al-yaumu as-sabi'u. Al-yaumu as-sabi'u ya. Benar ya. Kalau semisal diganti sekarang kita belajar ini sudah masuk di hari ke-6. Di hari ke-6 gimana? Hari ke-6. Al-yaumu as-sadisu. Al-yaumu as-sadisu. Nah, benar. Nah, kalau sebenarnya ganti muannas, misal mobil, mobil, mobil ketiga, mobil ketiga. As-sayyaratu as-salisah. Nah, as-sayyaratu ats-tsalitsatu. Kalau semisal bahasa kedua, bahasa kedua. Bahasa. Al-lughatu as-saniyah. Al-lughatu ats-tsaniyatu. Nah, saya masuk. Tas. Nah, untuk konteks ini mafhum ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk bilangan urutan itu bentuknya seperti ini. Kalau bilangan asli ya seperti ini. Jadi perbedaannya apa seperti ini. Baik. Pada hada ana indi al as'ilah. Setelah ini aku yang ingin mengirimkan sebuah link. Tapi sebelumnya aku yang akan tuliskan dulu. Bentar. Nah, sambil teman-teman silahkan mengamati bentuk bentuk apa itu. Walakin qabla dzalika, mungkin sebelum kita lanjutkan, ana urid wahidan minkum. Saya ingin satu teman-teman di sini untuk mengartikan dari angka 1 sampai angka 10 dari kata buku di bilangan asli. Ada yang berani? Jadi diganti aja. Kitabun wahidun, kitaban isnani. Dan terus ada yang mau mencoba di sini? Saya Tep. Ustaz. Man, Una? Anak Ustaz. Bu Bu Ani. Ani. Bu Ani. Silakan Bu Ani ganti bahasa, kata bahasa untuk bilangan asli dan bilangan urutan dari angka 1 sampai angka 10. Mu'annas ya. Ya, Lughotun wahidatun. Lughotani isnatani. Salasu lughotin. Arba'u lughotin. Khamsu lughotin. Sittu lughotin. Sab'u lughotin. Samani lughotin. Tis'u lughotin. Asyru lughotin. sekarang ada tertibinya Salah tadi. yang bilangan urutan sekarang, yang sebelahnya. Mu'annas ya. Ya, Al-lughatul ula. Al-lughatu ats-tsaniyah. Al-lughatu ats-tsalitsah. Al-lughatu ar-rabi'ah. Al-lughatu al-khamisah. Al-lughatu as-sadisah. Al-lughatu as-sabi'ah. Al-lughatu ats-tsaminah. Al-lughatu at-tasi'ah. Al-lughatu al-ashirah. baik, Masya Allah, mumtaz. Baik, man akhor huna yurid. Tadi Pak Beni Ruhiman kayaknya ingin mencoba juga. Baik, sekarang Pak Beni menggunakan kata yaumun Yaumun untuk bentuk bilangan asli dan bilangan urutan. Tafadhol. Yaumun wahidun. Yauman isnani. Salasatu ayyam. Arba'atu ayyam. Khamsatu ayyam. Sittatu ayyam. Sab'atu ayyam. Samaniyatu ayyam. Tis'atu ayyam. Asyratu ayyam.
Untuk bilangan tertibnya, Al-yaumul awal, al-yaumu as-sani, al-yaumu as-salis, al-yaumu ar-rabi'u, al-yaumu al-khamis, al-yaumu as-sadis, al-yaumu as-sabi, al-yaumu as-thamin, al-yaumu at-tasi'u, al-yaumu al-ashiru. saya Masya Allah mumtaz. Jayid, jayid jidan. Baik. Eh, pada hada, ana indi al-imatah. Setelah ini aku ya punya games ya, sebagaimana yang kemarin kita sudah pelajari atau aku ya sudah sampaikan. Nah, di sini aku yang ingin membagikan linknya terlebih dahulu untuk games kita ini ya. Ini masih loading. Sambil teman-teman silakan memahami dulu dari konteks atau dari bentuk percakapan itu. Nah, sebentar ini masih loading berputar. Nah, mungkin ini di sini sambil menunggu link yang akan aku ya bagikan, aku ya ingin memberikan penjelasan terkait angka 8. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, angka 8 itu memiliki bentuk yang berbeda. Bentuk yang berbeda bagaimana? Karena di sini itu arba'u, khamsu, situ, sab'u, yang tis'u, asru. Tapi angka 8 itu menggunakan kata samani. Samani. Memang bentuknya adalah samani. Samani. Kenapa samani? Ya memang orang Arab menggunakan membahasakan seperti itu. Bukan samanu. Samanu. Mungkin memang ada beberapa kosakata yang menggunakan kata samanu, samanu. Tapi untuk penggunaan adat ma'dud dalam kaidah ini kita menggunakan istilah samani, samani gurafin, samani gurafin, sab'u gurafin, situ gurafin seperti itu. Pakai menggunakan samani. Kalau angka 8 yang muannas mudzakkar maksudnya itu menggunakan samaniyatu, samaniyatu ada samani, samania. Adapun untuk yang bentuk bilangan urutan itu ya samin, samin, nggak ada perubahan. Maksudnya tuh nggak ada perbedaan seperti yang lain. Eh, ini aku ya kirimkan untuk link kita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan singkat. Ini aku ya kirimkan dulu untuk link kita. Teman-teman bisa silakan masuk untuk link yang sudah aku ya kirimkan di kolom chat ya sebentar. Nah, silakan teman-teman bisa masuk di link yang sudah aku ya kirimkan tersebut. Nah, sudah ada satu orang yang masuk di situ. Silakan yang lain untuk ikut bergabung. Pada Akhina Haisam Yahya sudah masuk. Akhina Beni juga sudah masuk. Sudah 3 orang yang sudah bergabung. 4 orang. Yang lain bisa diikuti. Diisi namanya di situ.
Ada yang kesulitan? Belum bisa masuk di situ? Bisa aku ya bantu untuk masuk. Soalnya belum ada ya aku ya. Belum saya mulai. Jadi kita nunggu dulu teman-teman biar bergabung semuanya. Sudah 8 orang. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Teman bisa bergabung. Ada yang belum, ada yang kesulitan untuk bergabung. Bisa cara. Nah, di sini yang bergabung ada 13 orang. Nah, 4 orang lagi. Eh, 3 orang lagi ya, 3 orang lagi. Karena 13 itu dengan aku ya. Jadi aku ya tidak ikut serta di sini. 2 orang lagi. Siapa? Di sini sudah bergabung dengan Akhi Bima Arya, Akhi Rosidin, Ukhti Anik Mahsuna, Akhina Abdul, Akhtina Evi, Akhina Hasan, Akhina Beni, Akhina Hasan Haisam Yahya, wa Akhtina Heradona. Nah, ada yang belum masuk di sini? Mungkin bisa kita mulai ya. Silahkan teman-teman. Coba kita mulai. Baik. Untuk ini pembahasan kita terkait al-adat wal ma'dud ya. Seperti yang tadi. Nah, sebelum kita mulai, aku ingin memberikan penjelasan lagi terkait ada isim adat dan adat ma'dud itu untuk rumusnya itu ada mu'annas dan mudzakkar. Ada kalau mu'annas bentuknya seperti tadi, kalau mudzakkar yang warna merah, ingat-ingat warnanya saja. Kalau ada di depan, ada di belakang. Wahidatun, ada wahidun. Nah, ini adalah soal yang pertama. Nah, aku memiliki satu makanan. Aku memiliki satu makanan. Nah, kira-kira bahasa Arabnya itu bagaimana? Aku memiliki satu makanan. Nah, aku memiliki satu makanan. Waktunya terbatas ya, cuma 30 detik. Jadi, nah, oke. Intinya keluar. Kita lihat yang benar. Kira-kira jawabannya apa yang benar ya? Nah, kita lihat. Aku memiliki satu makanan. Tadi jawabannya adalah indi ta'amun wahidun. Jadi yang dilihat itu adalah ta'amun wahid. Kalau indi kan kemarin kan saya belajar. Indi itu kan aku memiliki. Kalau indana ya nggak mungkin. Kalau bentuk jawaban yang indana. Kalau indahu juga nggak mungkin. Yang betul lah indi ta'amun. Ta'amun itu mudzakkar muannas. Mudzakkar ya. Kalau wahidun berarti mudzakkar. Indi ta'amun wahidun. Jadi yang betul adalah indi ta'amun. Aku memiliki satu makanan. Mafhum ya di sini ya. Bisa dipahami. Jadi yang salah nggak apa-apa. Mungkin belum belum connect tadi ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Sini. Kaifa naqul fil Arabiyah? Aku sholat 5 kali sehari. Aku sholat 5 kali sehari. Jawabannya apa? Waktunya cuma 30 detik. Silakan dijawab. Aku sholat 5 kali sehari. Oke. Nah, kita lihat jawabannya tadi bagaimana. Nah, aku sholat 5 kali sehari. Nah, sekarang kita perhatikan satu-satu dari bentuknya. Nah, kita fokusnya itu ke adatnya saja ya. Kalau kita bertemu dengan soal seperti ini. Aku sholat pasti ya usolli gitu kan. Usolli pasti aku sholat. 5 kali, 5 kali. Nakul fil Arabiyah kali itu marrotun. Marrotun. Marrotun itu kan bentuk mu'annas. Marrotun. Marrotun bentuk mu'annas berat.
berarti kalau bentuknya marotun maka gandengannya mu'annas 5 yang mu'annas itu apa? Khomsu atau khomsatu. Nah, gitu kan. Nah, jawabannya adalah khomsu. Usolli khomsa marratin. Nah, usolli khomsa marratin fil yaum yang betul. Jadi yang ini usolli khamsa marratin fil yaum. Kalau khamsata marratin salah, kenapa? Karena marratin itu muannas, maka gandengannya bentuk muannasnya dari angka 5 itu adalah khamsa. Khamsa. Nah, mungkin ini teman-teman masih banyak salah. Kita coba presentasi yang salah untuk ini. Wah, banyak yang sekali yang menjawab usolli khamsata marratin. Yang betul adalah usolli khamsa marratin. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat partisipan view. Eh, Baik, kita lanjutkan 2 soal lagi. Kaifa naqul fil Arabiyah? Ahmad belajar bahasa Arab. Nah, ini pasti gampang nih. Ahmad belajar bahasa Arab. Jadi ini pelajaran yang kemarin. Ahmad belajar bahasa Arab menggunakan Ahmad belajar bahasa Arab. Sudah banyak yang mengisi. Oke, time's up. Nah, kira-kira leaderboardnya. Wah, kita lihat sekarang. Wah, yata'allamu Ahmad al-lughat al-arabiyah. Nah, yang betul yata'allamu Ahmad al-lughat al-arabiyah. Sebagian sudah benar ya, yata'allamu Ahmad al-lughat al-arabiyah. Kalau tata'allamu Ahmad al-lughat al-arabiyah itu kalau tata'allamu itu untuk muannas. Jadi untuk semisal Aisyah atau semisal Ani, misal Bu Ani belajar bahasa Arab, itu pakai tata'allam karena bentuknya adalah hiya. Tapi kalau Ahmad itu menggunakan domir huwa gitu. Baik, selanjutnya yang terakhir ini adalah kaifa naqul fil Arabiyyah, bagaimana kita menyebutkan dalam bahasa Arab. Kamu perempuan memiliki 2 buku. Kamu perempuan memiliki 2 buku. Nada indaki kitabanis natani. Indaka kitabanis nani. Indaka kitabanis nataini. Indaki kitabanis natani. Perhatikan kamu perempuan ya. Ada ka, ada ki. Nah, kira-kira jawabannya bagaimana? Nah, oke. Yang betul apa? Indaki kitabanis. Nah, mafhum ya. Kita lihat di sini. Wah, ana akulu ila akhina Haisyam. Masya Allah. Sudah. Nah, jadi apa dari ini kita akan bisa mengetahui bahasanya pembelajaran kita apa untuk angka sebagian besar ya mungkin masih banyak yang bingung atau mungkin bahasa masih banyak yang keliru-keliru yang nggak apa-apa sebagai refreshing saja untuk kita pada malam hari ini. Nah, biar kita ada pemahaman oh ternyata dalam bahasa Arab itu lingkupnya sangat luas dan terutama ketika kita itu membahas tentang tentang apa namanya angka karena angka itu agak susah seru-seru susah gitu ya. Jadi tapi tidak apa ketika teman-teman masih banyak yang salah tadi kita belajar lagi setelah ini akan aku kirimkan juga untuk link quiz yang lebih ringan, lebih santai. Jadi teman-teman bisa bisa dicoba untuk sekarang atau besok juga boleh gitu ya. طيب قبل أن نختتم تعلمنا في هذه الحصة هل هناك سؤال apakah ada pertanyaan sebelum aku ya tutup untuk pembelajaran kita pada malam hari ini hal هناك soal apakah ada pertanyaan Tadi aku ya
kitabani isnatani gitu. Yang terakhir tadi loh aku ya. Yang betul itu kitabanisnani. Oh, berarti tadi ketikanya keliru ya tadi. Jawaban yang benar tadi itu titik-titik kitabani terus Oh iya, isnatani gitu aku ya. Kuncinya oh tadi iya. loh ya. Kayaknya salah tadi ya. Yang betul adalah kitabanisnani. Tadi belum aku ya koreksi berarti. Ya aku ya itu aja. Oke. Tapi nggak apa-apa. Ala lakal sudah benar ya teman-teman. Kitabanisnani. Kitabanisnani. Berarti tadi ada kesalahan. طيب فيمكن نستطيع أن نختتم تعلمنا في هذه الليلة بقراءة الحمد لله رب العالمين. نقرأ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا على حسن اهتمامكم ونرجو على التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. إلى اللقاء في الأسبوع التالي. مع السلامة. تفضل.